Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada saya, Sadana Agung, ada Habib Hussein Jafar, Iya. tentu saja di Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, puasanya lancar hari ini, Bib? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Lancar puasa? Sepertinya lancar. Sepertinya lancar ini tadi, Tapi Bib. Nah, memang- seperti biasa nih, Bib, kita akan ngobrol-ngobrol tentang ya masih seputar fenomena-fenomena sehari-hari lah ya, Bib. Oke. Tentang berbagai macam kajian dan sudut pandang Islam nih, Bib. Iya. Harapannya juga yang obrolannya yang ringan-ringan aja ya, Bib. Ya, Yang ringan. supaya mudah lah diterima oleh citizen semuanya ini. Oke. Bahas apa kita hari ini? Nah, ini aja nih, Bib. Ini tadi kita udah ngobrol tentang puasa, kita ngobrol tentang apa aja sih yang sebenarnya membatalkan puasa gitu. Oke. Kita kan kemarin sempat ngabuburit ada tuh, Bib. Ah, Nah, ini kalau Yang- yang membatalkan nih lebih Iya. luas lagi nih. jadi yang membatalkan puasa itu menurut para ulama ada banyak hal. Jadi secara umum yang pertama adalah memasukkan ain, sesuatu, baik itu Sesuatu. makanan, minuman, benda, Anda itu ke dalam jauh rongga-rongga yang terbuka. seluruh Mulut. rongga. Iya, mulut, telinga, hidung, pokoknya rongga-rongga. Jadi yang tersambung kemudian dengan bagian dalam tubuh. Jadi itu membatalkan puasa. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa menurut para ulama adalah mengobati sesuatu dengan memasukkan sesuatu melalui rongga-rongga tersebut. Minum obat dan Itu lain membatalkan sebagainya. puasa juga. Kemudian karena itu orang sakit misalnya yang harus minum obat, dia diperbolehkan, diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Tidak berpuasa dulu. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Meskipun halal, tapi di bulan puasa harus ditahan. Karena makan juga halal Iya, biasanya, iya juga tapi ya. karena puasa jangan dulu. Oh iya, sebenarnya bukan melarang yang halal, meskipun suami istri ya, Beb ya. Meskipun suami istri. Meskipun makan juga kan halal. Iya. Jangan dulu ketika Jangan dulu. berpuasa. Kemudian yang keempat, keluarnya sperma secara sengaja. Dengan Secara berbagai sengaja? secara sengaja. Ya kalau nggak sengaja maksudnya karena mimpi basah ya nggak apa-apa. Oh iya, saya sempat mikir tuh nggak sengaja tuh dalam kondisi apa ini ya? Oh iya, mimpi kan tidak sadar ya, Iya, Beb, ya. betul. Kemudian yang kelima adalah hilangnya akal. Tiba-tiba siang-siang tadi sudah sahur, siang-siang gila. Iya. Ini batal juga tuh, Beb. Batal puasa. Iya, Mas. Batal puasanya. Atau anak-anak Anak-anak yang belum balik itu kan itu dihitung belum sempurna akalnya, maka dia tidak tidak diwajibkan. wajibkan berpuasa. Dan kalau berpuasa ya puasanya batal gitu. Meskipun berpahala tapi karena belum ada kewajiban. Latihan lah boleh ya, Beb ya. Latihan. Kemudian yang keenam murtad. Murtad. Meskipun kembali lagi sudah sahur siangnya murtad. Beb. Iya. Atau Murtad itu menurut para ngabuburitnya ulama murtad yang ya, Beb, membatalkan ya? puasa. Iya. Tapi murtad ini tidak mesti kemudian saya pindah agama tiba-tiba, pindah agak agama aneh ini kan? gitu, enggak Iya. gitu ya. Nah, menurut para ulama diantaranya adalah kalau sengaja ingkar kepada sholat, sengaja gak sholat karena gak percaya kepada sholat atau ingkar menentang sholat, maka itu termasuk murtad yang akhirnya membatalkan puasa. Jadi gak sholat waktu puasa kalau karena ingkar bukan karena lalai itu batal puasa. Jatuhnya tidak percaya pada rukun Islamnya mungkin ya, Beb ya. Iya. Kalau nggak percaya ingkar intinya, menganggap sholat nggak penting. Nah, Wah, itu langsung batal tuh. batal. Kemudian yang ketujuh haid dan nifas. Wanita yang mengalami hal itu maka itu batal puasanya. Jadi paling tidak 7 hal itu. Wah, ada 7 hal yang 7 hal yang membatalkan bisa puasa membatalkan kita. puasa. Bisa membatalkan puasa kita. Wow, ini tapi ada beberapa hal nih, Beb, yang mungkin di orang-orang juga
bertanya-tanya ini batal apa enggak nih, menangis Beb. Kan ada tuh misalnya nonton drama Korea misalnya ya kan, terus aktor yang kita lihat tuh kayak sedih gitu Beb, terus kita sampai nangis gitu. Atau kalau enggak ini Beb, teman saya kemarin tiba-tiba nangis, saya tanya diem aja, terus dia tiba-tiba sambil nangis, ternyata ini begini Beb. Sule ternyata. Waduh. Saya udah benerin masih nangis. Ternyata yang ini juga gitu. Semuanya aja sampai gini keinjek. Kalau saya biasanya nangis bukan nonton drama Korea. Apa ini, Beb? Kalau nonton layar HP ketika buka ATM. Buka ATM nangis ini, Beb. Saking banyaknya ini, Beb. Ya, tentu. Karena ya Allah mau lebaran masih segini aduh, aja aduh. Jadi menangis. Tipis-tipis ini Habib ya. Menangis bukan perkara yang membatalkan puasa. Oh, menangis nggak apa-apa. Bukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi keluarnya air mata dari mata ataupun masuknya obat dari mata, tetes mata. Oh, tetes mata nggak apa-apa tuh, Bib? Nggak apa-apa, itu tidak membatalkan puasa. Meskipun biasanya kan orang setelah tetes mata ada yang tenggorokannya kerasa. pahit di sini. Iya, ada yang kerasa. Itu tidak membatalkan puasa. Oh. Begitu juga keluar air mata juga tidak membatalkan puasa. Kecuali setelah keluar masuk ke mulut. Iya. Nah, itu lain perkara. Oh. Itu membatalkan puasa. Tapi kalau nangisnya itu sendiri itu bukan perkara yang membatalkan puasa. Nangisnya sendiri nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Artinya mengeluarkan air mata intinya ya, Bib ya. Tapi emosinya kan muncul tuh, Bib. Bagaimana tuh, Bib? Marah gitu. Misalnya dia marah sampai nangis, atau kayak sedih banget sampai nggak bisa menahan nangis gitu. Ya sebenarnya kalau sedih itu kan satu hal yang manusiawi. Oke, baik. Satu hal yang manusiawi. Nah, kalau marah, nah ini marah itu tidak termasuk hal yang membatalkan puasa, tapi termasuk hal yang merusak pahala puasa kita. Oh, okay. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya berkurang mungkin ya, Bib. Nabi bahkan pernah mengkritik seorang perempuan yang ketika berpuasa dia marah-marah ke budaknya. Kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa seperti dia yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Bahkan kata Nabi seharusnya puasa itu menjadi sebab untuk kita gak marah-marah. Kata Nabi, kalau kamu mau marah, katakan pada dirimu, ini shaim, sesungguhnya saya berpuasa. Akhirnya gak jadi marah. Bukan malah karena puasa jadi marah-marah ya. Puasa-puasa nyenggol-nyenggol. Oh iya, tahu orang lapar loh. Justru puasa jadi alasan marah, agak aneh itu. Puasa-puasa berisik gitu misalnya tuh, Beb. Gara-gara justru ini memang godaannya di situ tuh ya, Beb. Iya. Challenge-nya di situ. Challenge-nya di situ. Kepada diri kita, karena kan tanggung jawab kita ke Allah. Orang gangguin, setan gangguin, nafsu gangguin, seharusnya kita berdaulat, tetap beriman. Aduh, ini tinggal kuat-kuatannya iman manusianya ini, Beb. Betul. Ya. Waduh, masih banyak nih, Beb, tapi pertanyaannya nyeleneh. Sepertinya yang kali ini banyak nih yang cukup nyeleneh. Tapi nanti dulu kita akan kembali lagi di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.